Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita belajar akidah dan kita memasuki di halaman 21 al-imanu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna al-imanu billahi azza wa jalla, makna beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya adalah at-tasdiqul jazim biwujudillahi ta'ala wal iqraru birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Makna beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membenarkan dengan pasti wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan asma was sifatnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini makna dari beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membenarkan wujud Allah, menetapkan rububiyah Allah, menetapkan uluhiyah Allah, menetapkan asma dan sifat Allah. Jadi beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi empat hal ini, yaitu mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani asma was sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, innal iqrar biwujudillahi ta'ala amrun fitriyun fil insan wa aktsarun nas ya'tarifuna biwujudillahi wa lam yukhalif bidzalika illa qillatun qalilah minal mulahidah. Yang pertama, kita harus fahami bahwa beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah fitrahnya manusia. Sudah fitrah manusia, seharusnya mereka beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang-orang mengakui ini, ya, hampir masyarakat dunia mengakui ini semua, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wujud, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, ya, kecuali hanya segelintir orang dari kalangan orang-orang ateis yang nggak mengakuinya. Itu pun sebenarnya mereka nggak mengakuinya karena kesombongan diri mereka. Hakikatnya semua orang pasti akan mengakui Allah itu ada, Tuhan itu ada. Ya, kita kasih sebuah contoh. Kita pergi ke sebuah bangunan yang sudah lama ditinggal, yang nggak ada orang. Kemudian bangunan tersebut kita masuk ke dalamnya, kita melihat ada meja-meja dan kursi-kursi yang tersusun rapi, meskipun sudah berdebu, meskipun sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba, tapi masih tersusun rapi. Lantas kita berpikir, apakah ini semua ada yang nyusun?
ada yang membuat, atau kursi dan mejanya itu tiba-tiba ada begitu saja. Maka orang yang punya akal pasti dia akan mengatakan pasti ada yang menyusun kursinya, pasti ada yang membuat kursi dan mejanya. Ya tidak akan mungkin meja itu tiba-tiba aja ada, kursi tiba-tiba aja ada, nggak akan mungkin. Pasti sebelumnya ada yang membuat meja, kemudian menyusun meja itu di dalam ruangan, kemudian ruangan tersebut ternyata ditinggal lama. Nah inilah akal yang sehat. Ya, ini akal yang sehat. Contoh yang kedua, kita bawakan contoh yang kedua. Misalnya apa? Misalnya kita pergi ke tengah lautan, tiba-tiba kita dapati kapal yang besar yang tidak ada penghuninya, tapi di dalam kapal tersebut terdapat meja dan piring-piring dan makanan-makanan, terdapat pelampung dan tempat-tempat tidur, ruangan-ruangan dan yang lainnya. Terus kita berpikir, apakah kapal ini ada yang membuatnya, kemudian dibawa sampai ke tengah lautan, setelah itu ditinggal, atau kapal ini tiba-tiba saja ada di tengah lautan? Tiba-tiba saja ada di tengah lautan. Maka orang yang berakal, orang yang punya akal yang sehat, dia pasti akan mengatakan kapal ini pasti ada yang buat dan ada yang nyusun, dari meja, piring, makanan-makanan, kemudian tempat tidur dan yang lainnya, pasti ada yang nyusun. Gak mungkin kapal itu tiba-tiba begitu saja ada di tengah lautan. Nah akal seperti ini adalah akal yang sehat, akal yang cerdas, akal yang fitrah manusia. Ini namanya fitrah manusia. Ini perkara-perkara kecil yang kita contohkan tadi, bangunan yang ada di dalamnya kursi, kemudian kapal yang di dalam adanya kursi, meja, piring, dan tempat tidur dan yang lainnya. Ini adalah contoh yang kecil. Nah kita bawa contoh yang lebih besar. Apa itu? Bumi ini, alam semesta ini, langit dan bumi. Di dalam bumi ini, di langit, di antara langit dan bumi ini ada angin-angin yang kencang. Di antara langit dan bumi ini ada gunung-gunung, ada lautan, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan dan yang lain-lain. Nah, kita berpikir, apakah ini semua tiba-tiba saja begitu ada, atau ada yang menciptakan? Apakah bumi, lautan, manusia, tumbuhan, hewan tiba-tiba begitu saja ada, atau ada yang menciptakan? Nah, orang yang punya pikiran yang sehat, dia pasti akan mengatakan pasti ada yang menciptakan. Inilah dia fitrahnya manusia. Nah, oleh karena itu, sang pencipta itulah yang dikatakan Tuhan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang seperti ini banyak diakui oleh manusia. Orang kafir sendiri pun mengakui adanya Tuhan. Kecuali hanya segelintir orang dari kalangan orang-orang ateis yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Nah, ini dia. Nah, demikian anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Taib, yang kedua, wa minal ma'lum inda kulli syakhsin annal hadith la budda lahu min muhdith. Nah, beliau mengatakan sudah perkara yang maklum bahwa sesuatu yang baru pasti ada yang membuat sesuatu tersebut. Wa hadhil makhluq katsira walati nushahiduha fi kulli waqtin wa la budda laha min khaliqin awjadaha. Nah, makhluk-makhluk ini, manusia, hewan dan tumbuhan yang kita lihat sekarang ini, semuanya pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mungkin mereka tiba-tiba aja ada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, artinya mereka tiba-tiba saja ada, atau mereka itu sebenarnya amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengorek sedikit akal kita. Apakah kalian itu tiba-tiba saja ada, atau kalian itu membuat diri kalian sendiri?
Nah, tentu orang yang sehat akalnya, yang fitrahnya bersih, dia akan mengatakan kami ini tidak ada begitu saja dan kami tidak pula menciptakan diri kami, tapi kami diciptakan oleh yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Taib. Inna intidhama hadzal qaun bisama'ihi wa ardihi wa nujumihi wa asjarihi yadullu dalalah qat'iyyah ala anna li hadzal qaun khaliqan muwahhadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, teraturnya alam semesta ini, yaitu langit, bumi, bintang-bintang, pepohonan dan yang lainnya, ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada yang mengatur alam semesta ini. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat siang di muka bumi ini. Siang tidak pernah berlomba-lomba dengan malam. Ya, tidak pernah ketika malam tiba, tiba-tiba siang mengatakan, wah saya duluan. Ya, saya duluan. Atau tidak ada yang egois di antara mereka. Ya, siang mengatakan siang aja selamanya, jangan ada malam. Nah, demikian juga malam. Maka tidak seperti ini. Semua teratur berjalan dengan apa yang Allah perintahkan. Siang datang, kemudian setelah itu siang pergi, malam pun datang. Terus begitu setiap hari. Demikian juga matahari. Matahari tidak pernah terbit sesuka hatinya. Dia terbit sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dari sebelah timur menuju ke arah barat. Tidak pernah ada matahari itu terbitnya dari selatan dan terbenamnya ke utara. Tidak pernah. Jadi Nabi sallallahu alaihi matahari tersebut dia berjalan dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Demikian juga hujan. Hujan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut, hujan turun dari atas langit. Ya, tidak pernah ada hujan yang berasal dari bawah kemudian dia menghujani langit, tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi semua aturan-aturan, semua pengaturan-pengaturan yang ada di permukaan bumi ini atau yang ada di luar dari bumi ini, semuanya itu menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Taib, itu al-imanu biwujudillah, beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya dari pelajaran kita ini, dari bab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan hanya segelintir orang-orang kafir yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada yang namanya Tuhan. Tentu saja ini adalah perkataan yang batil, yang menyelisihi syariat dan bahkan menyelisihi akal seseorang. Taib, nah demikian. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu al-imanu birububiyatillahi ta'ala, yaitu beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna al-imanu birububiyatillahi ta'ala, makna beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu wa annahu al-muhyi wal mumit an-nafi'ud dar alladzi lahul amr kullah wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir laisa lahu fi dzalika syarik. Makna dari tauhid rububiyah ini adalah kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pengatur semuanya. Sebagaimana yang kita tadi pahami, tidak akan mungkin dunia ini teratur kecuali ada yang mengaturnya. Nah, tauhid rububiyah artinya kita meyakini bahwa Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur, ya, termasuk Allah yang menciptakan manusia, tumbuhan, binatang dan yang lainnya. Allah yang memberikan rezeki mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang memberikan manfaat kepada mereka, Allah yang menjatuhkan musibah kepada mereka. Semuanya, semua perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna dari beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu
mengimani akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang mengatur alam semesta dan yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi rububiyyatillahi huwa tasdiqul jazim bi anna Allah Subhanahu wa taala huwa rabbun la syarikalah. Jadi beriman dengan rububiyahnya Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pengatur seluruh alam. Tidak ada kesyirikan dalam masalah ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini makna dari tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khaliqu kulli syai'in." Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Demikian juga Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, dari menghidupkan manusia, mematikan manusia sampai memberikan rezeki. Dan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk-makhluknya. Nah, demikian. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa. Sebagaimana Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang berada di antara keduanya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya, kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan semua makhluk. Jadi tidak ada seorang pun yang menciptakan makhluk hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah yang sering kita baca, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, makna Rabbul alamin di sini adalah khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bi anwa'i ni'amihi wa fadlih. Makna dari Rabbul alamin di sini adalah yang menciptakan makhluk, yang raja dari kalangan makhluk, yang memberikan maslahat kepada makhluk, dan yang mengatur makhluk dengan semua nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad fatarallahu al-khalqa 'alal imani bi rububiyyatillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrah kepada kita untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, manusia diberikan fitrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan fitrah untuk meyakini hanya Allah Tuhan satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta. Hatta musyrikil Arab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang musyrik Arab di zaman Nabi pun mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, qul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, coba bilang sama mereka, sama orang-orang kafir Quraisy, siapa yang mengatur langit yang 7 dan siapa yang mengatur arsy yang besar?" Maka mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti mereka meyakini tauhid rububiyah. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Maka Allah katakan di ayat yang berikutnya, "Qul afala tattaqun." Kalau kalian meyakini Allah yang Maha Pencipta, lantas kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sindiran bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Taib, kemudian inna jami'al kauni bisama'ihi wa ardi wa kawakib wa nujumi wa syajari wa ins wa jinni kullihi khadi'un lillahi. Semua apa yang ada di alam semesta ini, dari langit, bumi, bintang, bulan, matahari, pohon dan yang lainnya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud tunduk di sini artinya mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala.
matahari misalnya, dia tidak pernah mengingkari perintah Allah. Dia akan senantiasa mentaati Allah dengan cara dia terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Dia tidak bisa sesuka hatinya. Wah, ya Allah, saya mau terbit dari utara, tidak bisa. Semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan ketika dia tumbuh, dia tidak pernah bisa berjalan. Wah, saya malas tumbuh di sini, saya mau tumbuh di sana. Tidak. Kenapa? Semua dengan ketentuan Allah. Allah sudah mengatakan untuk pepohonan dia hanya bisa tumbuh di sini, dia tidak bisa berjalan. Nah, kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita itu tatkala lahir dia minta, "Ya Allah, saya nggak mau badan saya seperti ini. Saya pengen badan saya tinggi, wajah saya putih, kulit saya cantik dan yang lainnya." Nah, tidak bisa kita sesuka hati kita. Semua berada di atas di pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir dari pelajaran kita ini, idza taqarrara anna Allah ta'ala lahul amr kullah, anna lahul amr kulluh, fala khaliqu illa lillahi wala raziqu illa lillah wala mudir liqauni illa lillahi wahdah fala tataharrak dzarrah illa biidni. Nah, setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyembah, yang membuat segala sesuatu, maka dengan keyakinan tersebut kita harus mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan makhluk di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki ke muka bumi ini kecuali hanya Allah. Nah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah yang menciptakan ini, menciptakan itu, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani bahwa Allah yang mengatur semua alam semesta ini. Nah, ini dia makna penjelasan dari tauhid rububiyah. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini memberikan manfaat bagi kita dan dalam kehidupan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, al-imanu bi uluhiyahillahi ta'ala, yaitu beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.